العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح مسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وروح مؤلف هذا الكتاب عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لهذه النية لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Buru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 12 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut di halaman 115. Qala al-mu'allif Allah Ta'ala as-saidu fil ihram. Hurmatul bait, hurmatul baitil atiq. Hurmatul baitil atiq. Kehormatan, kemuliaan, kesucian. Ya, kehormatan, kemuliaan, kesucian, keagungan Al-Baitil Atiq, yaitu Ka'bah Baitullah. Al-Baitil Atiq artinya rumah tua. Ya, Atiq itu tua. Kenapa dikatakan rumah? Maksudnya rumah ibadat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awwala baitin artinya rumah ibadah pertama kali yang dibangun di dunia. Ada Ka'bah gitu, rumah ibadah pertama kali. Nah, berarti sejak zaman Nabi Adam dulu udah ada Ka'bah Baitullah. Nabi Adam turun ke bumi. Nah, makanya kan Baitul Atiq. Wa ba'da an zakara ta'ala anna sayda haramun 'alal muhrimi. Setelah pada ayat sebelum ayat yang akan kita bahas, ayat yang sebelum ayat ini menyebut Allah tentang as-sayda haram, berburu binatang, liar, berburu binatang liar yang hidup di darat, gitu. Berburu binatang liar yang hidup di darat, bukan hidup di air. Nah, itu haram. Ya. Di mana? Di tanah haram, atau di tanah haram, di tanah suci Mekah al-Mukarramah. Haram alal muhrim, atas orang yang sedang berihram, maksudnya ihram haji umrah. Ya, kan di tanah suci itu setiap orang ke sana tidak haji, tidak umrah. Nah, selama berada di sana sedang ihram tidak boleh tuh ya berburu
berburu, menangkap, baik itu tangkap untuk dipelihara atau untuk dibunuh atau untuk dimakan. Nah, itu hukumnya haram, ya. Wa naha an qatlil tayr. Nah, ya. Contoh seperti binatang yang liar, daratan yang liar, bukan hanya daratan yang di daratan, yang di udara juga namanya daratan. Yang di udara itu seperti burung, ya. Nah, burung at-tayr wal wahsh yang liar halatal ihram, saat dia sedang ihram. Nah, itulah ayat sebelumnya, ya. Jadi di antara keistimewaan tanah suci Mekah, dilarang mengganggu, ya, binatang-binatang, ya, binatang-binatang yang hidup di tanah haram. Kalau dia binatang daratan yang liar. Nah, kalau dia jinak, ya nggak ada masalah, walaupun ihram juga jinak. Ya, tukang ayam tiap hari motong ayam, tukang kambing motong kambing. Kenapa? Karena jinak. Ini yang dilarang yang liar. Kemudian darat. Kalau dia nangkep ikan, nelayan, nah nggak ada pasal. Sebab nelayan itu kan yang diburu bukan binatang daratan, binatang apa? Lautan atau binatang airan. Ya, kalau di air tawar kan airan, kalau di lautan binatang lautan. Nah, itu nggak apa-apa. Nelayan, ya, nelayan kan yang diburu binatang lautan, airan, air tawar sungai. Nah, semuanya itu disebut menunjukkan bahwa tanah Mekah itu tanah mulia, sehingga binatang daratnya pun yang liar aman dari gangguan manusia. Setelahnya itu maka ayat yang berikut ini nih, yang tadi judulnya, ya, hurmatil baitil atiq. Zakara subhanahu wa ta'ala annahu ja'alal ka'batal musyarrafata sholahan. Ya. Sholahan wa ma'asyan linnas. Jadi bukan hanya yang aman itu binatangnya. Jadi kan dilarang, ya, berarti yang aman binatang nih. Jadi bukan hanya yang aman binatangnya, demikian juga manusia gitu. Manusia yang hidup di tanah suci Mekah pun merasa aman. Nah, ini hurmatul baitil atiq nih. Allah menjadikan Ka'bah musyarrafah sholahan. Nah, maksudnya bukan Ka'bah musyarrafah dan yang di sekitarnya itu tanah haram Mekah. Allah jadikan sholah. Apa tuh sholah? Baik. Wa ma'asan, ya. Artinya tempat hidup buat manusia. Jadi manusianya pun aman, di samping binatang buasnya, bukan buas, binatang apa? Bukan binatang liar, binatang liar, gitu, liar. Kan beda antara liar sama buas. Li qiyami amri dinihim wa dunyahum, agar supaya penduduk Mekah itu bisa, ya, bisa menjalani kehidupan agama mereka dan dunia mereka, berarti kan aman. Id rakaza fi qulubihim ta'zimaha, ya, agar supaya orang yang ada di tanah suci Mekah, berada di sana, mengagungkan Ka'bah Baitullah, ya, aman, ya. Nah, kalau nggak aman bagaimana mau menghormat Ka'bah Baitullah? Nah, Allah jadikan aman. Bihaitsu ini gambaran aman nih. Bihaitsu la yaqa'u fiha adzan li ahad. Nah, sekiranya di sana itu, di tanah suci Mekah, tidak ada seseorang yang disakiti tuh azab. Fakama annal harama sababun li amnil wahsi wa tayr, fakadzalika huwa sababun li amnin nasi minal makari wal afat. Sebagaimana tanah suci Mekah itu sabab untuk amannya binatang, dan itu binatang daratan yang liar, ya, burung dan lain-lain. Demikian juga, ya, dia itu penyebab amannya manusia tuh, yang baik di penduduk yang memang tinggal di situ ataupun pelancong, ya.
Kan kalau pelancong ini yang datang dari jauh tujuannya untuk haji dan umroh. Aman dari apa? Minal makari wal afat, dari segala yang manusia tidak inginkan, wal afat, dan segala bencana. Fafihi yaluzul ghaib, di tanah haram itulah tempat berlindungnya orang yang takut. Wa ya'manu dhaif, tempat amannya orang yang lemah. Nah, di tanah haramlah tempat berlindungnya orang takut dan orang yang lemah. Inilah diantara keistimewaan tanah haram Mekah. Kenapa? Karena ini dilipat-lipat gandakan. Orang yang berbuat baik dilipat gandakan, demikian juga orang berbuat jahat dilipat gandakan. Sehingga orang yang ingin menyakiti orang lain berpikir berapa kali pikir, sehingga membuat jadi apa? Orang yang ada justru aman gitu. Kalau orang jahat berpikir mau berbuat, kan berarti membuat orang aman. Ya. Baik, nah kemudian di samping aman, apalagi tadi dikatakan sehingga manusia itu ma'aslinas, bisa hidup di sana. Dengan sebab tanah haram adanya Ka'bah, ya bahwa tujar tuh, ya pedagang jadi untung. Masya Allah ya. Oleh-oleh dari mana belinya? Oleh-oleh. Umroh pulang haji bawa oleh-oleh dari sana. Ya. Nah, jadi apa aja di sana apa? Ya. Tujar. Ya. Bukan hanya orang sana, di mana aja. Ya. Rumah-rumah di sana. Ya. Jadi apa? Yang punya rumah lah gitu, yang punya rumah jadi apa? Ya. Nah, jadi penuh orang sewa. Nah, gitu maksudnya gitu. Nah, kalau nggak ada orang sewa, sepi dari mana dia? Ya. Nah, itulah gambaran. Jadi adanya tanah haram di sana, ada orang haji dan orang umroh membawa keberkahan, baik orang sononya ataupun orang yang datang. Oh, ya. Ini bukan keberkahan sama orang sono, orang datang juga. Itu adanya dana abadi lah namanya, atau dana apalah namanya. Hah? Dana abadi umat dulu. Kalau sekarang udah nggak ada namanya. Kumpulnya di mana namanya udah nggak tahu dah mana. Nah, itu kan berarti membawa keberkahan bukan hanya orang sono doang. Ya, bawa keberkahan bagi penyebab keberangkatan orang ke sono. Nah. Itu bukan hanya penyelenggara juga, bukan hanya penyelenggara. Tukang tas dapat berkah juga. Tukang tas dapat berkah. Nah, kalau setiap tahun berapa juta ya. Tukang kain ihram dapat berkah juga. Bukan tukang minyak wangi doang. Nah, itu arti daripada apa tuh? Ya. Apa di sini dikatakan Allah Ta'ala apa? Buat itu sholahan wa ma'asan linnas. Wa yurabbihu tujar tuh. Wa yatawajjahu liqasdi ziyaratihi al-hujjaj wal umar, di mana setiap saat ya, manusia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau haji tiap tahun sekali, kalau umroh tiap hari. Baik. Wa bi dzalika yaqulullahu jallat azamatuhu. Nah, apa yang telah diterangkan tadi itu bahwa Allah jadikan tanah haram Mekah membawa keberkahan, baik orang yang ada di sana ataupun dari luar. Itulah Allah firmankan dalam apa? Ayat ini yang berbunyi ja'alallahul ka'batal baital harama. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah ya, yang ada di mana? Di Masjidil Haram, di tanah suci Mekah.
Allah jadikan apa? Qiyaman linnas. Nah, ini kata-kata qiyaman linnas itu sangat singkat. Apa tuh qiyaman? Supaya manusia itu bisa tuh ya. Bisa hidup. Nah, gitu ya. Itu kan bisa hidup semua tadi itu. Berkah ini, berkah ini, berkah ini, aman ya. Wa syahrul haram, bukan hanya tanah suci tapi juga bulan. Nah, kalau bulan ini artinya ya waktu. Nah, jadi terkumpul di sana, terkumpul di sana. Kalau memang tepat pada waktu bulan yang mulia, kan bulan mulia ada 4 itu. Ada bulan Rajab, ada bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Nah, kalau berada di sana waktu musim haji, kalau musim haji kan berarti di samping berada di tanah suci, berada di bulan-bulan suci. Ya, Syahrul Haram. Wal hajja di sini. Allah jadikan asyahrul haram. Allah jadikan al hajja wal qalaid. Apa itu hajja wal? Nah, ini supaya penduduk sana itu ya mendapat keberkahan. Karena orang yang datang ke sana itu bukan hanya semata-mata apa itu membawa keberkahan dari sudut melaksanakan haji dan umrah. Orang yang datang di sana itu membawa al-hajja wal qalaid. Al-hajja itu artinya ada ya, emang disunnahkan ini, namanya al-hajju. Sunnah yaitu ya sebelum sampai ke sana dari kampungnya, dari tempat masing-masing bawa kambing ya. Mau untuk disembelih di mana tuh? Di tanah haram. Ini sunat hukumnya. Itu bawa kambing. Kalau dulu kan emang dari kampung dituntun tuh kambingnya dibawa. Makanya ada qalaid. Qalaid itu apanya? Kambingnya di apa? Ya. Diikat ya, dimerekin. Nah, ini untuk dihadiahkan gitu. Nah, kalau sekarang masa ya orang dari kampung bawa kambing ke atas pesawat terbang. Yang dibawa apanya? ATM. ATM aja dikantongin gitu. Ntar di sono digesek gitu. Nah, kalau udah keluar kertas baru beli kambing gitu. Jadi nggak mesti harus bawa kambing dari mana. Nah, itu al-hajja wal qalaid. Ini yang sunat. Nah, kalau yang wajib lain lagi, ada pelanggaran-pelanggaran. Tuh. Namanya dam. Orang melaksanakan haji tamattu, nyembelih kambing. Ya, ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilarang saat sedang ihram haji dan umroh. Nah, Masya Allah. Jadi orang sana itu ya kebanyakan daging nih. Tuh. Al-hajja wal qalaid. Ya. Ya. Itu saya sendiri kan, saya lama tinggal di sana. Itu waktu saya tinggal di sana itu setiap anak sekolah ya, itu tiap hari Rebo itu dapat 1 kambing ya. Tiap hari Rebo, tiap seminggu sekali ya. Nah, di pintu gerbang pintu sekolah itu sudah ada mobil freezer yang isinya apa? Kambing ya. Nah, jadi kambing ditaruh ditaruh di karung, ditaruh di freezer. Nah, itu dibagi tiap minggu 1 orang 1 kambing. Dari mana itu asalnya? Itu tadi dari jemaah haji yang datang, baik dia itu nyembelihnya yang sunat atau nyembelihnya yang apa tadi? Wajib. Nah, itu jadi kita dapat berkah juga di sana. Tiap hari 1 kambing. Setiap hari, setiap minggu. Sehingga kambing yang ada di rumah di kulkas itu seminggu 1 orang. Belum habis, besok hari Rabu datang lagi, dapat lagi. Dzalika li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dzalika, demikian itu agar supaya kamu ketahui, kata Allah. Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
I'lamu. Nah, di samping kamu harus mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, ketahui pula annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ya. Allah taala sangat pedih, ya. Siksaannya di samping itu Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Ya, jadi seimbang nih. Allah punya sifat syadidul iqab bagi hambanya gitu. Bukan bagi atas. Biasanya kalau yang ini atas. Allah Maha pedih siksaannya atas hambanya yang nakal gitu. Dan Allah bukannya Allah Maha Pengampun Penyayang bagi gitu. Nah, penyayang tuh bagi. Nah, kalau siksaan apa? Atas. Itu atas. Allah Maha pedih siksaannya atas hambanya yang nakal. Dan Allah Maha Pengampun Penyayang bagi hambanya yang apa nih? Yang taat, ya. Hadhihi khususiyatun lil baitil atiq. Inilah kekhususan, keistimewaan apa itu? Ya, tanah suci Mekah, ya. Akramallahu bihi ummatal Arab. Allah taala memuliakan dengan Baitul Atiq ini umat Arab atau bangsa Arab. Faja'ala lahum haraman. Allah jadikan bagi mereka tanah suci haram, aminan yang aman. La yanaluhum bihi adza. Orang yang ada di sana tidak akan disakiti, ya. Aman, ya. Jadi nyawa aman, harta aman, ya. Nyawa aman, harta aman. Soalnya orang kalau berbuat jahat berpikir kalau dia mencuri tangannya hilang, ya. Itu. Jadi nggak ada kota di dunia yang seaman kota Mekah, gitu ya. Nggak ada kota yang di aman seperti amannya kota Mekah. Jadi di sana itu orang jual emas, toko emas, warung emas, gitu. Toko emas, warung emas. Itu sama seperti warung cabai bawang di sini. Tahu cabai bawang? Orang jual cabai bawang di sini. Ya, kalau mau ditinggal tutupin doang kan. Tutupin aja, mau sholat mau apa gitu, tutupin aja udah, tinggal sholat udah. Itu cabai bawang di sini. Kalau di sana bukan cabai bawang apa? Ya. Jadi orang mau sholat nih, ya, toko emas, udah itu tutupin udah sholat. Ya. Nggak ada orang yang rajin benahin gitu. Kalau di sini kan kita meleng dikit apa? Meleng dikit, lengah gitu, lengah dikit, ada aja orang yang rajin dipindahin gitu. Nah, itu aman. Kenapa? Orang berpikir kalau diambil, potong kan. Jadi Allah menjadikan bagi mereka haraman aminan. Oh, apa itu haraman? Tanah suci yang aman. La yanaluhum bihi adza. Siapa yang di sana enggak akan terkena sesuatu, ya, yang merugikan. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Ta'ziman li hurmatihi wa qadasati, untuk menambah, ya, kemuliaan Mekah dan Ka'bah. Hatta qala Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, beliau berkata, "Lau ra'aitu qatilal khattabi fil harami lam amasahu bi adza hatta yakhruja minhu." Seandainya aku melihat pembunuh Umar, berada di mana? Melarikan diri, ya, menyelamatkan diri masuk ke tanah haram, niscaya aku tidak akan berani, ya, menyentuhnya untuk ditangkap tuh, ya. Kan kalau orang membunuh dia apa? Kisos, ya. Ya, hatta yakhruja minhu, saya tunggu sampai dia keluar dari mana? Nah, jadi ada mazhab, ya, seperti mazhab Imam Syafi'i, tanah haram itu karena Allah jadikan aman. Jadi penjahat-penjahat yang masuk ke tanah haram, melarikan ke tanah, enggak boleh diterapkan hukuman. Ya.
Karena di tanah haram itu tidak boleh ada darah yang tercurah, ya. Gitu ya. Sampai kapan? Kalau sampai dia keluar dari mana? Dari tanah haram ke tanah halal gitu, dari tanah haram ke tanah halal. Kata Umar bin Khattab, "La ra'aitu qatilal Khattab." Ya, kalau saya melihat ya pembunuh Khattab, maksudnya kan beliau sendiri meninggal dunia dibunuh, ya. Saat beliau mengimami sholat subuh, ya. Seandainya aku melihat, jadi sempat masih bisa ngomong nih Umar. Seandainya aku melihat, ya, pembunuh diriku sendiri ada di tanah haram, lam amassahu biasa, aku nggak akan bisa, ya, menyentuhnya, maksudnya menyentuhnya, ya, membalas kejahatannya itu hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari tanah haram. Karena di tanah haram itu, ya, orang siapa aja yang masuk itu aman. Jadi bukan hanya orang yang memang benar baik-baik aja aman, aman dari pencurian. Orang yang jahat pun nggak boleh diterapkan gitu. Diterapkan hukuman apa tadi? Qisas dan potong tangan. Baik, nah itulah tadi, ya, ayat yang menerangin tentang apa itu judulnya Hurmatal Baitil Atiq. Jadi bukan hanya Ka'bah Baitullah, tapi yang di sekitar Ka'bah Baitullah, atau dengan kata lain tanah haram Mekah. Nah, kemudian setelah itu baru tanah halal. Nah, kalau tanah halal udah biasa lagi dah, ya. Bahkan kemarin bukan hanya sekedar binatangnya tadi yang daratan liar, pepohonannya pun, ya, aman itu, ya. Tidak boleh dirusak oleh orang yang sedang apa? Ihram, ya. Baik. Al-mashhadul, nah, ya. Al-muhawwal yaumal hisab. Nah, kemudian ayat berikut tentang al-mashhadul muhawwal yaumal hisab. Allah menggambarkan tentang apa itu? Mashhad, ya. Apa mashhad? Pemandangan, ya. Pemandangan yang menyeramkan lah, ya. Yang menyeramkan kapan? Yaumal hisab, nanti ketika apa? Nah, ketika kita nanti berada di hari atau di tempat, ya, padang mahsyar, saat kita Allah mau hisab. Nah, ini bagaimana gambaran, ya, gambaran yang sangat menyeramkan gitu, ya. Tanawalati suratul karimah dimna ma tanawalathu min ahdasin jasimatin dzalikal mashhadul muhawwal, ya. Tanawalati surah dimna ma tanawalathu min ahdasin ajibah. Suratul karimah, maksud suratul karimah surat Al-Maidah ini di samping tuh mencakup menerangin tentang apa ini? Ahdas jasimah. Kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang disebut dalam surat Al-Maidah. Di antara gitu yang sangat luar biasa itu adalah al-mashhadul muhawwal tadi. Pemandangan, ya, fenomena pemandangan yang sangat menyeramkan. Allazi tankhali'u lahul qulub, di mana hati ketika membaca ayat ini akan apa itu? Hati copot. Kalau hati copot, ngapa kalau hati ente copot kapan? Kalau takut. Iya. Nah, kalau ente nggak takut, nggak, nah, hati aneh hampir copot. Nah, karena saking apa itu? Takut. Kan takut itu perbuatan hati. Tarta'idu lahul farois, ya. Nah, kalau tadi hati copot, kalau takut, kalau farois sendi, apa sendi? Apa itu, ya? Nah, farois itu sendi-sendi pada apa nih? Ya. Nah, atau pada apa? Kalau orang takut nggak bisa, kalau orang takut sendi-sendinya pada. Nah, itu tataidu lahu al faraisu. Apa itu maksudnya? Pandangan yang sangat menyeramkan. Wa huwa yaumul qiyamah. Saat nanti datangnya hari kiamat. Allazi yajtami'u fihi khalaik. Di mana nanti Allah kumpulkan seluruh makhluk, ya. Tuh, seluruh makhluk. Tentu dikumpulkan seluruh makhluk setelah kita dihidupin.
Karena sebelumnya itu dimatiin dulu. Namanya apa? Ya. Namanya an-nafkhatul ula. Jadi saat itu makhluk yang masih hidup gitu, kalau yang udah mati ya nggak perlu dimatiin, kan udah mati sekarang dikubur. Dia tinggal nunggu dihidupin. Nah yang saat itu masih hidup diapain dulu? Matiin dulu, ya. Jadi Allah nggak susah-susah. Perintah aja malaikat Israfil niup, ya. Kali-kali tiupan ya udah semua yang ada di situ pada mati. Nah kalau setelahnya mati semua, maka sekaligus tuh Allah akan hidupkan kembali, ya. Allah hidupkan kembali. Nah itu nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Ya, jadi baik yang memang meninggal dunia dikubur itu sebelumnya itu atau yang meninggal saat nafkhatul ula serentak akan hidup kembali pada nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Antara yang pertama dan kedua di dalam hadis dikatakan 40 tahun lamanya, 40 tahun, ya. Nah ini 40 tahun ini terasanya sebentar. Kenapa? Karena manusia, semua manusia, baik yang sekarang udah meninggal dunia dikubur atau yang meninggal dunia yang nanti saat dibangkit kembali, 40 tahun itu dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur. Yang namanya orang tidur 40 tahun cepat. Nah itu Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun. Dia bangun kayaknya baru setengah hari kita tidur. Padahal apa? 300 tahun. Nah ini kan bukan 300 berapa? 40 lagi tidur. Dan dari mana taunya 40 tahun itu tidur gitu? Dari mana taunya? Dari firman Allah yang ada dalam surat Yasin. Qulu ya wailana man ba'atsana mimar. Nah, mereka yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan saat mereka bangun dari tidur berkata, ya wailana, berkata mengungkap penyesalan. Ya wailana, alangkah kecewanya, alangkah apa ya wailana. Ya, celaka kami. Siapa yang bangunin kami? Tuh bangunin. Kalau orang bangunin ngapa jadi? Ya, membahas mimar kodina dari tempat tidur kami, ya gitu. Siapa yang bangunin kami dari tempat tidur? Ya, nah, kalau orang mukmin nggak bertanya-tanya, emang dari kita dari awal kan udah percaya kita. Tentu yang nanya-nanya siapa tadi? Akhirnya terjawab, hadza ya, ma wa'adar rahmanu wa shadaqal. Ini yang dulu dijanjiin oleh Allah Taala. Inti aja nggak percaya kan gitu. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang telah memberitahu adanya hari kiamat. Nah itu wasadaqal mursalun. Nah itulah bahwa 40 tahun itu dalam keadaan apa? Tidur. Nah oleh karena tidur ya berarti apa? Terbebas. Orang mukmin tidak dapat nikmat kubur, orang kafir nggak dapat apa? Nah, itu kan gitu. Tidur gitu, tidur ya. Ya, jadi orang mukmin enggak merasakan nikmat kubur, orang kafir enggak merasakan apa? Azab kubur. Kapan? Nah, dari mulai tiupan pertama sampai tiupan. Adapun kalau yang sekarang nih, orang meninggal dunia nih. Orang yang pertama kali dikubur siapa? Habil ya, dibunuh oleh Habil. Itu kan pertama kali orang dikuburin tuh. Berapa ribu tahun lalu tuh sampai sekarang. Sampai datangnya hari kiamat gitu kan. Sampai datang hari kiamat nafkhatul ula tuh. Itu enggak pernah tidur diri. Di kuburan enggak ada yang kapan tidur. Tadi tuh sejak ditiup sampai itu tidur. Ataupun sekarang nih enggak ada yang tidur. Baik tidur, baik di kuburnya manusia pertama siapa tadi? Habil, sampai bukan sampai sekarang kan masih berlanjut ya. Sampai nanti datang nafkhatul ula kan dikuburin. Itu di dalam kubur enggak ada yang apa? Enggak ada yang tidur ya. Kenapa? Karena orang yang baik akan merasakan nikmat kubur. Kalau orang yang tidak baik akan merasakan apa? Nah kalau dia tidur bagaimana mau merasakan nikmat? Nah ini menunjukkan nggak ada yang tidur. Kalau dia tidur,
orang tidur, di sampingnya ada durian montong. Ya kan yang paling gampang contohnya itu, paling enak lah gitu. Orang tidur ngorok, ya di sampingnya ada durian montong. Dia merasakan nggak nikmat durian? Kapan dia merasakan nikmat durian? Ya kalau dia melek dia ngerasanya. Kalau dia tidur, gitu. Nah kalau orang baik kan dapat nikmat kubur, berarti dia nggak tidur. Nah kalau dia tidur gimana mau rasain nikmat? Demikian juga orang yang jahat akan merasakan apa? Bagaimana dia tidur kalau diazab, ya kan? Nggak usah diazab, orang tidur mikirin utang aja nggak bisa tidur. Orang utang, duitnya nggak ada, ya. Yang ngutangin nagih mulu, kira-kira bisa tidur nggak? Orang ngutang mikirin, orang tidur mikirin utang nggak bisa tidur, lagi diazab kan begitu artinya. Ada orang tidur, ya. Samping di depan rumahnya ada anak-anak main bola siang hari. Wahu, kira-kira bisa tidur nggak? Padahal berisik dong, nggak bisa tidur. Mau tidur udah ngantuk, ada nyamuk ngeng di telinga. Kira-kira apa? Hilang ngantuknya. Itu kan. Apalagi apa? Jadi sekarang ini nggak ada yang manusia yang tidur di kubur. Semuanya pada melek. Meleknya itu apa? Meleknya senang atau meleknya apa? Kapan tidur? Entar ya. Kalau udah ditiup yang pertama sampai yang kedua 40 tahun disitulah tidur ya. Baik, kita lanjut ayatnya sedikit lagi. Nah, Allah menyebut dalam ayat ini pemandangan yang sangat menyeramkan, sehingga apabila ya gambarannya hati copot, segala tulang sendi copot, menggigil. Wa huwa yaumul qiyamah. Tidak lain yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana Allah mengumpulkan seluruh makhluk setelah dihidupkan untuk apa? Lifaslil hisab, untuk dihisab ya. Kemudian setelah dihisab untuk diponis sesuai dengan apa itu? Perbuatannya selama hidup di dunia. Yaltaqi fihi rusulu wal anbiya. Di sana nanti semua nabi, rasul dan semua umatnya akan kumpul. Khalaik jami'an. Bahkan saking adilnya Allah, bukan hanya yang dihidupkan manusia yang punya akal, jin ya. Bahkan binatang yang tidak punya akal pun yang punya masalah gitu ya. Kalau yang tidak punya masalah, binatang nggak perlu dihidupin. Binatang yang punya masalah pun nanti akan dihidupin. Mana contohnya? Ya, ada binatang yang punya tanduk di dunia. Dia nanduk sama sesama jenisnya yang tidak punya tanduk. Yang kalah yang mana ini? Yang nggak punya tanduk. Nah, nanti dibangkit itu dua-duanya. Yang dulu di dunia punya tanduk, di sana apa? Enggak punya. Yang dulu di dunia apa? Siu balas. Ayo balas. Kan udah. Setelah itu beda ya. Kalau kita kan setelah dibalas disediain dua tempat. Ada neraka, ada kalau binatang masih ada surga binatang. Setelahnya balas, Allah Ta'ala bilang kuni turoba. Jadilah kamu apa? Debu ya. Ya laita. Saat itu orang-orang kafir mengatakan apa? Ya laitani kuntu, alangkah enaknya kalau aku jadi kambing. Kalau di dunia dibilang kambing marah dia. Tapi nanti di akhirat orang-orang kafir, orang-orang berdosa mengharap jadi kambing. Sebab apa? Setelah dibalas oleh Allah udah nggak ada neraka, udah jadi debu. Tapi kalau bagi manusia ini ada surga, ada neraka. Baik. Itu tadi fi sa'idin wahid, di satu tempat namanya padang yang sangat luas. Yatajihu nidaun ulwiyun karimun li su'alir rusuli awalan. Yang pertama kali nanti ditanya adalah para rasul dulu. Ya, para rasul, orang-orang yang dekat sama Allah. Apa pertanyaan Allah? Antablighi da'watillah. Apakah kamu telah menyampaikan? Kan rasul itu ditugaskan nyampein
kepada manusia, pada umatnya masing-masing. Wa amma ajabahum bihil umam wal khalaik. Kemudian dijawab ya, oleh para rasul bahwa mereka telah menyampaikan ya dakwah ya. Oleh karena itu umat-umat yang tidak beriman nggak punya alasan. Nih, kan mereka nanti mau dimasukin neraka dengan alasan apa? Oh, belum pernah ada yang ngajak gitu. Nah, jadi para rasul ditanya, udah sampein belum? Udah. Berarti kalau ada umat yang tidak mau menerima ajakan rasul tidak ada alasan. Ya. Kalau nggak ada alasan berarti masuk mana? Ke neraka. Jadi umat rasul-rasul semua ditanya. Ya. Ketika ditanya oleh Allah dari mulai Nabi Adam terus Nabi tanya, sampein. Ya. Baik, ya. Nah, umat mereka yang kafir ya, tentu protes. Ya. Mana saksinya gitu? Ya. Kan Rasul ditanya, sampein belum? Udah, kan kalau mana saksinya? Saksinya mana? Nah, ini kata orang kafir, ya. Saksinya mana? Nah, mana saksinya? Nah, kan para rasul bingung juga nih ditanya saksinya. Nah, kita nih umat Nabi Muhammad, masya Allah, inilah menjadi umat wasatan, umat yang terbaik, umat yang mulia. Yang datang belakangan justru yang jadi apa? Saksi terhadap para rasul, mereka menyampaikan apa? Dakwah. Nah, orang kafir waktu zaman dulu protes lagi. Kan biasanya orang yang jadi saksi yang menyaksikan peristiwa. Ya. Namanya apa itu kalau peristiwa itu namanya? Menyaksikan TKP namanya. TKP tempat apa? Yang diinin polisi itu. Nah, kita datang belakangan kok nyaksiin peristiwa yang kata orang kafir protes. Nah, ya Allah, kami nggak terima mereka itu umat Muhammad jadi saksi. Ya. Nah, kemudian Allah pora-pora bertanya kepada kita semua, dari mana kamu tahu? Padahal kamu datangnya belakangan. Kita bilang kami baca Al-Quranul Karim. Ya, kan gitu kan kita baca Quran. Nabi Adam telah menyampaikan, Nabi Nuh telah menyampaikan. Nah, berarti tidak ada alasan bagi orang kafir untuk tidak menerima ajakan para rasul. Nah, mereka akan masuk neraka itu ya. Tuh, jadi soal di Rasul awal atau belinda wa amma jawahum bihil umam fi mahfalin azim, pada acara yang sangat besar, tasqasu fihil absar, yang membuat mata menjadi apa ya? Oh, mata apa kalau kita melihat menyaksikan suatu peristiwa yang menyeramkan, membuat mata menjadi apa? Ya, apa tuh ya? Ada orang meninggal dunia, matanya apa tuh? Berbelalak. Nah, itu tasqasu fihil absar. Nah, itulah yang digambarkan firman Allah, yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Ketika Allah mengumpulkan semua rasul, Allah nanya, madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Baik, wa idza kana rusulul kiram ala jalalati qadrihim sayus'alun. Apabila para rasul yang mulia itu ditanya, apalagi apa itu ya. Nah, amma hasalalahum, apa yang mereka lakukan yaitu menyampaikan dakwah, amma ajabathum bihil umam, dan apa jawaban ya, umat-umat mereka yang kafir tadi itu. Kan umat mereka kafir enggak percaya ya, dari mana buktinya, dari mana saksinya ya. Fama bahluka bil khalaiq wa afradul basar. Kalau para rasul yang mulia itu ditanya, apalagi siapa? Kita ini ya. Umumnya itu afrodul basar, nah, apalagi umumnya kita ini, apalagi kita. Mereka ditanya, bal sayutrokuna fi su'al wal hisab. Hal sayutrokun, apakah kita ini akan dibiarkan tanpa ditanya? Ya. Nah, para rasul yang mulia aja ditanya, apakah kita tidak ditanya gitu? Am annahum sayarona yauman asiban, ataukah kita akan melihat ya hari yang mana apa tuh tadi? Asib, yang sangat apa? Menyeramkan. Tatisu lahul ahlam ya. Tatisu lahul ahlam. Yang apa? Apa itu tatisu lahul ahlam, yang ya, yang apa? Yang bisa tidak digambarkan gitu ya.
Ada orang ngimpi yang menyeramkan lah gitu, ngimpi yang menyeramkan. Nah, kalau para rasul yang mulia jadi tanya, apalagi kita. Nah, itulah tadi ayat yang berbunyi yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Nah, kemudian ayat berikutnya berjudul Mukjizatus Sayyidil Masih. Ya. Mukjizat As-Sayyidil Masih Nabi Isa alaihissalam, mukjizat-mukjizatnya apa saja yang Allah berikan kepada beliau. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik. Mari sama-sama kita tutup. Sebelum baca zikir tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan sukses. Fatimah, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.